Siang, selamat datang sekali lagi di SCTV Tower. Kemudian juga ini para adik-adik kita, anak-anak ya cucu ya enggak lah, anak-anak kita, adik-adik kita yang lucu, suaranya bagus-bagus banget ya Ma. Ini Ma Soimah sama Dewi Persik ini sudah mengaudisi dan suaranya memang luar biasa. Terus kemudian juga selamat datang Mas Wawan. Mas Januat, tadi aku tak bilang gimana? Harus strong. Lucu. Tapi lucu Mas, lucu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih kehadirannya hari ini. Yang jelas saya mau mengabarkan dulu nih, Dangdut Academy 7 baru saja dimulai. Memang kita sudah off selama 1 tahun ya. Tetapi jangan salah, kita off itu adalah menunggu momen-momen yang pas dan menunggu talent-talent yang terbaik. Dan hari ini kita membuktikan bahwa kita memperoleh talent yang sangat bagus. Dan sebagai kabar gembira bahwa Dangdut Academy ini baru tayang audisinya aja udah top banget, udah mulai mengalahkan sinetron-sinetron. Bayangkan. Memang Dangdut Academy ini memang luar biasa dan ternyata ditunggu-tunggu. Nah tadi pertanyaannya kan ada apa nih di tahun 2025 ini. Aku mau ini aja deh, turun aja karena jadi kali ini saya press conference-nya nggak mau ngarang supaya teman-teman wartawan dapat gambaran yang jelas. Oke, slide pertama. Jadi saya presentasi seperti kalau BOD meeting ya. Jadi Indosiar itu betul-betul membawa dangdut berkelas dan berkualitas. Itu hashtag kita. Coba bayangkan, ini yang ada di sini ini suaranya luar biasa berkat bimbingan Cek Bu Adiba, moodnya keren-keren ya. Kemudian bagaimana show-nya dangdut tapi dengan panggung, lighting, grafis yang berkelas. Ini udah kelasnya dunia loh. Kalau kita lihat misalnya American Idol atau Eurovision itu udah kelasnya sama. Terus yang kedua, coba kita lihat make up wardrobe. Rara dulu waktu datang. Sekarang udah kayak Blackpink. Fildan sekarang coba. Seperti opa-opa Korea bukan ya? Kalau dia kayak Syahrukan lah ya, Syahrukan. Cirayu ya Allah dulu, Masya Allah. Jadi Cirayu sekarang manis, lucu, imut, gemesin ya kan? Jadi adik-adik yang di belakang ini, yang di belakang yang baru-baru, wow, pokoknya tunggu kalian nanti akan menjadi seperti Blackpink nggak kayak Blackpink di Indonesia. Nah jadi itu coba kita itu perhatiin betul. Yang ketiga adalah treatment penampilan yang spektakuler. Mana ada dangdut sampai nyanyi digantung-gantung sama Meli ya, nyanyi digantung-gantung. Rara kamu udah pernah diapain? Udah aku digantung di lingkaran itu sampai ya Allah. Jadi kita apa tujuannya adalah supaya memberikan bahwa dangdut itu nggak gitu aja. Nggak hanya cuma nyanyi, tapi kita tunjukkan ke masyarakat bahwa dangdut itu show-nya bisa keren banget ya. Terus kemudian dan itu pakai ongkos loh ya. Jadi untuk membuat kualitas itu ada ongkos betul ya Mbak Maria ya gitu ya. Terus kemudian aransemen musik yang grande dengan yang luar biasa tentunya perpaduan antara Cek Bu Adiba sama timnya The Band ini keren banget. Menurut saya kemarin tepuk tangan. Jadi kemarin ketika audisi saja komentar pemirsa itu sudah bilang bahwa gila, emang Indosiar itu audionya kemudian aransemennya itu nggak ada yang ngalahin, dan itu menjadikan betul-betul dangdut itu naik kelas karena itu musiknya nggak hanya dibuat dangdut biasa ya. Nggak hanya dangdut biasa, tapi ada kadang-kadang kita jazz, kadang-kadang dipopin, kadang-kadang dibuat pokoknya intinya spektakuler dan grande. Jadi kalau kita dengerin pasti beda gitu ya. Terus luar
kualitas utama. Jadi kalau tadi anak-anak kita yang baru-baru itu ada di depan, itu sejatinya nanti begitu ngeluarin suara, kita itu udah minder ya. Kita, kenapa suara kita cuma begini ya? Mereka suaranya luar biasa dan itu menunjukkan bahwa Indonesia itu mempunyai talent-talent, bakat-bakat yang betul-betul spektakuler yang nggak pernah habisnya. Dan kita harus kolaborasi yang epic dengan Mae Soimah yang sudah senior, dengan Bunda Rita, dengan Dewi Persik, belum lagi dengan penyanyi pop. Itu kita lakukan supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa dangdut ini, penyanyi dangdut itu bisa ngikutin ke suara apa saja. Kalau suara apa saja belum tentu ke dangdut, tapi kalau dangdut pasti bisa dan ternyata keren. Itu menjadikan orang yang tadinya nggak suka dangdut, apaan sih dangdut? Ternyata setelah menyaksikan itu menjadi sangat kagum bahwa dangdut itu memang keren dan memang bisa dibawa berkelas sehingga penontonnya menjadi jauh lebih luas. Yang kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah ini juga menjadi suatu elemen yang sangat penting banget di mana Dangdut Academy itu menjadikan hero-hero baru dari bukan siapa-siapa sekarang menjadi hero-nya Indonesia. Coba kalau anak-anak di sini ini dulu, nah ini yang baru-baru tolong dicatat nih followernya sekarang berapa. Nanti begitu muncul di Dangdut Academy berapa followernya. Nah itu menunjukkan bahwa kita betul-betul mengangkat dari yang bukan siapa-siapa menjadi hero, menjadi idola. Terus kemudian selain itu juga dari yang orang biasa menjadi sekarang menjadi panutan, menjadi secara panutan itu bukan hanya secara tingkah laku, tapi juga dari sisi ekonomi, dari semua faktor akhirnya menjadi panutan. Dari yang tadinya culun gitu menjadi sekarang wow, mengagumkan, magnificent gitu. Kalau di sini anak-anak begitu nggak? Kalau Bu? Terus juga tadinya yang benar-benar orang nggak ngerti, nggak tahu dia siapa, tapi sekarang menjadi Rara ya Rara, menjadi orang yang tidak bisa dilupakan. Begitu, Masya Allah. 3,4 juta. Oh tuh. Rara dulu berapa followernya? Dulu berapa? 105. Enggak, dulu cuma 2. Nah jadi ini yang menjadikan ternyata dangdut itu memang bisa diterima oleh kelas yang lebih luas. Bukan hanya orang-orang pinggiran, bukan hanya orang-orang tua, tapi ternyata mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, dari pedagang kaki lima sampai pejabat, pengusaha, mulai dari ibu-ibu, anak-anak, bahkan sekarang menjadi juga remaja-remaja. Kita lihat di sini remaja-remaja pun jadi ikut dangdut, ya Dangdut Academy. Ini adalah yang menjadikan Indosiar bahwa dangdut berkelas dan berkualitas. Oke? Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah sekarang ini juga Dangdut Academy Indosiar ini secara konsisten selama 11 tahun kita membentuk ikon dangdut Indonesia. Sudah ratusan kita mencetak artis dan nanti akan tambah lagi. Tadi udah ada berapa? 46 ya. Itu kan nanti bisa menjadi artis-artis top ya. Terus kemudian sudah juga merilis bukan hanya jadi penyanyi dangdut terus udah gitu. Setelah setelah mengikuti Dangdut Academy selesai, tapi tidak, kita juga memberikan mereka wadah untuk membuat lagu-lagu. Cek Gu Adibal ini kreativitasnya luar biasa dan menjadikan lagunya keren-keren banget gitu ya. Keren-keren banget dan selalu kalau saya lihat selalu meledak loh Cek Gu, betul ya. Ya, jadi ini merilis ratusan lagu dan memperoleh berbagai penghargaan di Indonesia, nggak hanya Dangdut Academy yang ada atau Indonesian Dangdut Award yang ada di Indosiar, tapi juga AMI Award dan juga award-award yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata Dangdut Academy ini juga sudah ditonton oleh 50,9 juta ya, di TV. Jadi lebih dari 50 juta mereka nonton di TV ya. Terus kemudian ternyata bukan hanya di TV, kalau di TV mungkin itu yang nonton tua-tua. Enggak, ternyata sudah 3,6 miliar di sosial media ya. Di berbagai platform, apakah itu di YouTube, kemudian apakah itu di video, Instagram, kemudian TikTok, Facebook, dan lain-lain, ternyata sudah 3,6 miliar. Jadi bisa dibayangkan betapa ini memang Dangdut Academy ini pokoknya
keren banget gitu. Ya, selanjutnya. Nah, lalu kalau begitu ini udah 11 tahun terus apa nih yang baru? Nah, yang baru ya. Pertama adalah tadi Mas Wawan harus lucu karena saya tulis sebagai sesuatu yang baru. Komentar netizen. Jadi harus lucu loh Mas dan mewakili netizen ya. Ya, oke? Oke. Gitu aja dia udah lucu ya. Terus ini adalah sesuatu yang baru yang nanti memberikan penyegaran. Mas Wawan nanti akan menjadi wakil dari netizen ya untuk memberikan pandangan terhadap para kontestan maupun Dangdut Academy. Yang